Perkenalkan, nama saya Dina Rizka Wijayanti, NIM 1902 1020 4242. Saya Ananda Pendrusika, NIM 1902102041120. Saya Afrila Rizky Darmayanti, NIM 190210204010. Nama saya Lailia Indasari, NIM 1902102042235. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percobaan fotosintesis menggunakan hidrilla. Saya akan menunjukkan alat dan bahannya. Yang pertama, kita membutuhkan satu penggaris dan juga satu botol. Ini adalah botol air mineral yang besar. Ini kita potong bawahnya dengan menggunakan silet atau cutter, dan juga atasnya kita potong sehingga bentuknya seperti ini dan bisa dimasukkan sehingga membentuk seperti ini. Di sini ada plastik laminating. Ujung dari plastik laminating ini kita gabungkan dengan menggunakan selotip bending seperti ini. Di sini ditampilkan sebuah video mengenai penyatuan mika yang nantinya akan digunakan sebagai penutup botol pada saat percobaan berlangsung. Selotip bagian samping dan bagian atas dengan rapi sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Yang kita gabungkan adalah bagian atas dan juga bagian samping. Dan bagian bawah itu tidak perlu digabungkan, karena bagian bawah tujuannya yaitu untuk memasukkan botol yang sudah kita potong tadi ke dalam kertas. Jadi nanti seperti ini. Buatlah plastik laminating ini sejumlah 5 buah, yaitu ada warna merah, hijau, kuning, biru, serta ungu. Selanjutnya di sini ada 1 buah sendok, benang jahit, dan juga gunting tentunya. Ini ada soda kue yang nantinya kita akan campurkan ke dalam air yang berisi hidrilla. Kemudian ini ada alat penghitung stopwatch, kita gunakan handphone, dan yang terakhir adalah tanaman hidrilla dengan air yang telah kita ukur 10 cm. Dan yang terakhir adalah termometer air yang digunakan untuk mengukur suhu air. Di sini ada tanaman hidrilla yang kemudian tanaman hidrilla ini harus kita potong sepanjang 10 cm. Di sini kita menggunakan menggaris dengan gunting. Nah, ini kita ambil satu tanaman hidrilla, kita ukur sepanjang 10 cm. Kemudian kita potong. Seperti ini. Lakukan hal serupa kepada semua tanaman hidrilla ini. Jadi setelah dipotong, kita akan menyatukan 5 buah hidrilla yang telah dipotong tadi menjadi satu tangkai menggunakan benang. Jadi ini dia hasil akhir setelah kita tali menggunakan benang. Masukkan air keran hingga penuh. Yang pertama, kita menggunakan air yang tidak dicampur dengan soda. Masukkan tanaman hidrilla yang sudah diikat ke dalam botol. Kemudian kita tempatkan di tempat yang teduh. Kita ukur suhu awal menggunakan termometer air. Suhu air 29 derajat Celcius. Jadi perubahan dari tempat teduh tadi terdapat beberapa gelembung, tapi sedikit, pada dinding botol. Kemudian kita melakukan praktikum yang kedua menggunakan soda kue. Kemudian kita masukkan soda kue sebanyak 1 sendok teh ke dalam botol. Kemudian kita aduk.
Selanjutnya kita masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol. Lalu kita tutup botol secara rapat. Selanjutnya kita tempatkan botol di bawah terik matahari. Dan kita ukur suhu air menggunakan termometer air. Suhunya 35 derajat Celcius. Setelah 3 menit, kita lihat perubahan yang terjadi pada botol. Gelembungnya 423 gelembung. Kita tutup botol yang di dalamnya terdapat tanaman hidrilla ini dengan memakai mika plastik berwarna merah. Kita tutup dulu. Kemudian kita hadapkan pada sinar matahari. Dan kita tunggu perubahannya selama 3 menit. Sudah 3 menit, kita buka kembali mika plastiknya. Dan kita masukkan termometer air guna untuk mengukur suhu air yang telah didiamkan pada cahaya matahari selama 3 menit. Kita ukur berapa suhunya. Kertas mika plastik berwarna merah itu menghasilkan suhu sebesar 41 derajat Celcius dan menghasilkan gelembung kurang lebih 402 gelembung. Dia hasil gelembung pada tanaman hidrilla yang telah ditutup oleh mika plastik lalu dihadapkan kepada matahari selama 3 menit. Ini adalah hasilnya. Ini terdapat gelembung sangat banyak ya. Kemudian kita akan melaksanakan praktikum ketiga, yakni menggunakan mika berwarna kuning. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan mika kuning ini, kemudian kita letakkan di atas botol seperti ini. Kemudian kita letakkan tepat pada cahaya matahari dan kita tunggu perubahannya selama 3 menit. Setelah 3 menit kita akan mengukur suhu dari air yang terdapat dalam botol. Kita gunakan termometer air. Setelah diukur menggunakan termometer air, suhu air adalah 33 derajat Celcius dan banyak gelembung yang terdapat dalam botol adalah 284 gelembung. Selanjutnya kita menggunakan mika berwarna hijau. Kemudian kita amati selama 3 menit. Kemudian kita buka dan lihat hasilnya. Kita cek suhu terlebih dahulu. Setelah diamati menggunakan termometer air menunjukkan bahwa suhunya 34 derajat Celcius. Ini hasil dari 3 menit. Gelembung yang dihasilkan yaitu 296 gelembung. Selanjutnya kita menggunakan mika yang berwarna biru. Setelah kita masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol, kita masukkan mika untuk menutupi botol. Dan botol kita taruh di bawah terik matahari. Kemudian kita tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit kita buka mika dan kita cek suhu yang ada dalam botol. Suhunya 39 derajat. Gelembungnya sebanyak 343 gelembung.
terakhir, kita menutupi botol yang ada tanaman hidrillanya dengan plastik mika warna ungu. Kemudian kita taruh dan kita kenakan pada paparan sinar matahari selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita buka kembali kertas mika yang berwarna ungu. Kemudian kita ambil sebuah termometer air, gunanya yaitu untuk mengecek suhu air dalam botol ini. Kita cek terlebih dahulu ya. Tanaman hidrilla yang dilapisi dengan plastik mika berwarna ungu itu memiliki suhu sebesar 39 derajat Celcius dan menghasilkan gelembung kurang lebih 321 gelembung. Jadi, kesimpulan dalam percobaan 1, yaitu pada percobaan Ingenhousz yang menggunakan tanaman hidrilla, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut. Fotosintesis adalah suatu penyusunan senyawa kimia kompleks atau anabolisme yang memerlukan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Adanya oksigen dapat ditunjukkan melalui munculnya gelembung udara pada sekitar tanaman hidrilla yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi sederhana berbahan botol plastik bekas yang sebelumnya telah diisi air. Adapun yang mempengaruhi proses terjadinya fotosintesis, yaitu yang pertama adalah 1. Faktor intensitas cahaya matahari. Cahaya matahari yang terang akan membuat proses fotosintesis menjadi lebih cepat. Namun, apabila cahaya matahari di sekitar redup, maka proses fotosintesis akan menjadi lambat. Kemudian yang kedua adalah spektrum warna. Jadi, di dalam percobaan hidrilla menghasilkan sedikit gelembung pada saat ditutup dengan mika berwarna kuning. Sedangkan pada saat ditutup dengan plastik mika berwarna merah, gelembung yang dihasilkan cukup banyak. Hal ini disebabkan karena proses fotosintesis terjadi lebih cepat dan lebih terbantu oleh sinar matahari karena telah ditransmisikan dalam gelombang warna merah. Pada saat ditutup dengan plastik mika berwarna kuning, sinar matahari ditransmisikan ke tanaman hidrilla dalam gelombang warna kuning yang memiliki panjang gelombang 570 hingga 590 nanometer. Kemudian yang terakhir, proses fotosintesis ini juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu yang dapat mempengaruhi proses terjadinya fotosintesis atau dapat mempengaruhi jumlah banyaknya oksigen yang dihasilkan. Nama saya Devita Ramawati, NIM 016. Perkenalkan, nama saya Adam Aditya Sosiawan, NIM 190210204118. Nama saya Farah Salsabila Maulida, NIM 190210204121. Saya Mardiana Dwi Astuti, NIM 19020204111. Kali ini saya dan teman-teman akan melakukan praktikum fotosintesis yang kedua. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas aluminium foil, solasi bening, gunting, daun yang menghadap sinar matahari, Kompor, air, alkohol 70%, penjepit, panci kecil, dan panci besar, nampan, betadine, stopwatch. Pertama, kita harus pilih daun yang menghadap sinar matahari. Kedua, kita rekatkan kertas aluminium foil ke bagian tengah daun. Agar tidak terkena angin atau terbawa angin, kita lapisi dengan solasi.
7 hari daun kita potong menggunakan gunting. Setelah dapat kurang lebih 5 lembar daun, kita buka kertas aluminium foilnya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, tetesi nampan dengan 10 tetes betadine. Lalu masukkan daun yang telah direbus tadi ke dalam nampan yang sudah diisi betadine. Gosok-gosokkan hingga seluruh permukaan daun terlumuri oleh betadine. Hasil percobaannya adalah sebagai berikut. Daun sebelum direbus ditutupi aluminium warnanya menjadi hijau muda. Sedangkan daun yang tidak ditutupi aluminium warnanya tetap hijau tua. Setelah direbus menggunakan alkohol, daun yang ditutupi kertas aluminium foil warnanya berubah menjadi hijau kecoklatan, namun agak pudar. Sedangkan daun yang tidak ditutupi dengan kertas aluminium foil warnanya tetap hijau tua kecoklatan. Daun yang telah direbus yang sebelumnya ditutup dengan aluminium foil dan ditetesi betadine berubah menjadi kecoklatan. Sedangkan daun yang telah direbus yang sebelumnya tidak ditutupi dengan aluminium foil warnanya menjadi coklat kehitaman. Sehingga
Dapat dikatakan bahwa pada bagian daun yang ditutupi kertas aluminium tidak terdapat amilum, sedangkan yang tidak ditutupi kertas aluminium terdapat amilum. Amilum merupakan salah satu hasil dari fotosintesis, yang berarti pada bagian daun yang terkena cahaya matahari terjadi proses fotosintesis, sedangkan pada daun yang tidak terkena sinar matahari tidak terjadi proses fotosintesis. Hal ini sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Sachs pada tahun 1860 bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum. Sekian percobaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.